Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah bahwa bakal ada capres ya tersangka ya kalau kalah. Siapa mereka? Rasa-rasanya begitu kan ya, agak-agak nuansa agak kelihatan betul begitu. Kalau toh pada hakikatnya yang kalah jadi tersandra, justru ini salah besar. Ini kontestasi demokrasi begitu kan ya. Dan juga tidak hanya itu ya. Kita lihat saja bahwa apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah menyinggung bakal ada capres ya tersangka. Apakah ini skenario ini sudah tahu sebenarnya atau bagaimana begitu kan. Ini banyak masih muncul spekulasi terkait bagaimana Tom Lembong ya yang resmi ditahan ya karena diduga ada korupsi ya dan kerugian negara 400 miliar. Nah, padahal Tom Lembong hanya memberikan izin ya impor gula ya pada 2015. Coba kita lihat saja. Juga apa yang disampaikan oleh Ketum Projo ya, keceplosan mereka. Kalau sampai kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Wow. Ini ada apa begitu? Apakah skenario ini sudah muncul atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika hal-hal kayak beginian dijadikan sebagai alat ya untuk mentersangkakan orang, saya kira kesalahan besar begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa semua hak yang ada di Indonesia saat ini begitu kan ya. Sebagai warga negara itu punya hak. Dalam artian jangan lagi hukum itu dipermainkan di situ. Ini kan kacau begitu kalau hukum dipermainkan seperti itu. Saya rasa ini benar bahwa dugaan-dugaan apakah juga yang kalah akan menjadi tersangka. Siapa yang kalah banyak begitu ya. Anies Baswedan juga kalah, Pak Ganjar juga kalah begitu kan. Apakah juga mau dijadikan tersangka? Bagaimana soal Luhut ya ketika berseteru dengan Tom Lembong? Nah, ini juga muncul ya firasat-firasat bahwa siapa di balik ini semua. Nah, orang akan banyak membicarakan soal soal Luhut pernah ya semprot Tom Lembong ya. Soal bagaimana pembantu presiden pada Jokowi pada waktu itu begitu kan. Tapi kan kita lihat saja rekam jejak itu sampai kapanpun itu pasti ada. Dalam artian apakah dengan kayak begini begitu kan bisa orang menjadi tersangka? Masa iya begitu? Saya kira nggak mungkin lah begitu. Kecuali ada hal-hal yang bersifat politis ya, kecuali hal-hal yang kemudian bersifat politis baru semua orang bisa jadi tersangka. Apalagi apa yang disampaikan oleh Kominfo keceplosan. Kalau sampai kalah di Pilpres 2024 bisa masuk penjara semua ya. Menkominfo yang juga merangkap sebagai ketum Projo ini buka suara terkait ya gigihnya kubu ya keberlanjutan untuk bisa berkuasa kembali. Jadi saya kira sudah banyak tanda-tanda di situ untuk mentersangkakan orang sebenarnya, apalagi Pak Fahri Hamzah mengatakan seperti itu. Nah, apakah Anies Baswedan akan diungkit lagi? Dan ini pertanyaannya begitu kan. Padahal Anies Baswedan sudah diperiksa oleh KPK, sudah clear, tidak ada apa-apanya. Temuan BPK tidak ada masalahnya, tidak ada masalah di situ. Kenapa sekarang ini muncul bahwa lebih tepatnya untuk menjadi sasaran empuk politiknya? Apakah skenario ini sudah dipersiapkan bahwa sosok Anies Baswedan di tahun 2029 akan berlayar kembali lalu kemudian dijegal mulai hari ini? Bisa saja begitu. Tapi mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Nih ya komentar-komentar dari netizen. Sungguh ironis di negara demokrasi kalau kalah di kontestasi Pilpres jadi tersangka. Oke lah ya karena memang ada kasus. Yang jadi pertanyaan seandainya jajaran yang memang itu juga ada kasus, apakah akan jadi tersangka? Sudah naluri manusia kalau salah pasti berkelit dengan berbagai cara ditempuh. Ada juga yang berkomentar ya namun jangan juga ya terhindar jika salah dan jangan juga kejaksaan tebang pilih karena nyata hukum bukan berkuasa tapi penguasa yang jadi hukum di negeri ini. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya ya jangan tebang pilih. Kalau mereka menang misalnya mereka aman. Nggak kayak gitu begitu. Ini negara demokrasi. Makanya
siapapun yang salah ya harus benar-benar ditindak, siapapun orangnya di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa sosok dari Anies Baswedan begitu kan ya, karena memang kalah di Pilpres tidak mungkinlah menjadi tersangka. Kalau toh pada akhirnya menjadi tersangka ya dalam kasus apa, kita lihat saja nanti. Jangan-jangan ya di pihak-pihak yang lain juga ada kasus besar begitu kan. Jadi saya kira bahwa ini sangat disayangkan sekali begitu narasi-narasi Pak Fahri Hamzah ya, benar-benar bisa dijadikan sebagai dugaan-dugaan kita bahwa ya apakah Pak Fahri Hamzah itu sudah dengar dari orang si A, si B dan si C sehingga menyimpulkan seperti itu begitu kan ya. Coba kita baca ya beritanya ya pada Pilpres kemarin ya. Singgung bakal ada capres tersangka Fahri Hamzah, ibu itu bom waktu dari saya. Nih, coba kita lihat saja. Juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran Fahri Hamzah membuat cuitan di akun X-nya terkait adanya calon presiden yang akan jadi tersangka usai perhelatan pemilu di 2024. Ia mengandaikan pernyataan itu seperti bom waktu. Menurut Fahri, ada 6 kandidat ya Pilpres 2024. Setidaknya ada 4 kandidat yang sempat diadukan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi. Ia lalu menyinggung paslon 02 Prabowo Gibran punya fokus pada visi ke depan yang jelas ya, membangun bangsa Indonesia. Bahkan kita lagi bertarung, tunjukkan kepada rakyat maunya kita. Prabowo Gibran apa? Kita sudah punya niat kuat ya untuk itu. Fahri menambahkan niat paslon 02 menjadikan Indonesia maju sangat kuat sehingga tidak mudah digoyahkan dengan isu apapun yang dimunculkan pihak-pihak lain. Makanya dengan kuat itu sekali tidak bisa diubah untuk menuju cita-cita bangsa. Tapi ya kita lihat saja sindiran-sindiran itu kenapa kok nampaknya sebentar lagi mungkin ya ada lagi yang jadi tersangka begitu kan ya. Saya kira kalau korupsi yang ada di Indonesia ini diberantas, saya kira ya silahkan. Saya setuju sekali begitu kan. Dan bahkan saya apresiasi sekali bahwa Pak Prabowo ini artinya apa? Artinya Pak Prabowo ini nanti tidak tebang pilih. Saya persilahkan Tom Lembong misalnya begitu kan ya, mau dijadikan tersangka silahkan. Karena memang ada kasus misalnya. Silahkan. Siapapun orangnya di negara kita, Pak Prabowo jangan tebang pilih ya. Dari pernyataan Pak Fahri Hamzah terus kemudian dari Budi Ari begitu kan ya, kalau yang kalah bisa saja dihukum semua. Itu menandakan ada apa, ada indikasi apa begitu kan ya, sehingga tidak perlulah ya yang tidak sejalan dengan pemerintah ya kemudian dilaporkan, tidak sejalan dengan pemerintah lalu kemudian tiba-tiba ya menjadi berantas korupsi begitu kan ya. Makanya semuanya ini jangan tebang pilih ya, jangan tebang pilih. Makanya orang-orang yang melakukan korupsi di situ, siapapun orangnya, ya Pak Prabowo semoga saja bisa mengatasi ini semua. Ini semuanya kelakuan-kelakuan di era kepemimpinan sosok seorang Jokowi begitu kan ya. Begitu banyak angka korupsi di situ. Artinya apa? Artinya di era kepemimpinan seorang Jokowi banyak angka korupsi semakin masif di situ. Ya tidak takut masuk penjara ini, penjara itu. Semuanya ya kita tinggal nunggu giliran sebenarnya. Dalam artian bahwa masyarakat ya yang kemudian menteri C, A, C, B dan C nunggu giliran ya. Kalau pemimpinnya tegas bukan tidak mungkin akan ditindak seadil-adilnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.